Nah, saat Nauru tidak bisa membayar hutang ke Australia, akhirnya negara ini menggadaikan beberapa asetnya ke Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Good, mantap. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas seputar fakta-fakta unik negara Suriname yang penduduknya bagian besar adalah masyarakat Jawa. Nah, di video kali ini aku juga bakal ngebahas salah satu negara yang pernah kaya gitu kan. Yap, namanya negara Nauru. Nah, negara ini tuh pernah menjadi negara terkaya di dunia pada tahun 1980-an. Dan pendapatan per kapita mereka mengalahkan Amerika. Pada tahun itu tuh Nauru sendiri pendapatan per kapitanya mencapai 27.000 US dollar per tahunnya dan mengalahkan Amerika yang pada waktu itu cuma 13.000 US dollar. Berarti melihat pendapatan seperti itu kan pasti negara Nauru terbilang negara yang sangat sukses. Namun beberapa tahun kemudian status negara terkaya di dunia untuk Nauru itu merosot tajam dikarenakan keserakahan pemerintah Nauru. Ya, mereka menghambur-hamburkan uang itulah. Oke, aku bakal membahas fakta-fakta unik dari negara Nauru. Simak terus cerita selengkapnya. Check it out. Pernahkah kalian mendengar negara Nauru? Negara ini terdengar adalah negara asing bagi telinga banyak orang Indonesia, dikarenakan negara pulau ini sangat kecil dan hampir tidak memiliki peran signifikan dalam dunia internasional. Padahal jika flashback ke belakang, tepatnya pada era tahun 1980-an, Nauru adalah satu negara paling makmur di dunia. Namun dalam beberapa tahun kemudian, statusnya merosot menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Negara dengan luas pulau utamanya hanya 21 km persegi ini merupakan satu di antara negara kepulauan terkecil di benua Pasifik dengan hanya populasi penduduknya sekitar 10.000 orang. Kecil banget kan, malah mengalahi kabupaten saya di sini. Negara yang bekas penjajahan Inggris ini tercatat pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, sehingga sempat membuat iri banyak negara-negara lain, khususnya negara-negara di Pasifik. Nauru dulunya adalah negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Bukan sembarang fosfat, namun fosfat yang bermutu sangat tinggi ini yang terbentuk dari endapan kotoran burung selama berabad-abad tahun. Fosfat sendiri merupakan bahan baku dari pupuk. Nah, setelah merdeka dari Inggris sekitar tahun 1968, tambang-tambang fosfat di negara ini semakin marak dan semakin banyak banget. Dan sehingga pada waktu itu terjadi puncak produksi yang paling besar di negara itu pada tahun 1980-an. Produksi besar-besaran di beberapa perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya di negara itu, hingga permintaan fosfat dunia mengalami kenaikan pesat untuk kebutuhan penyubur tanah, sehingga memicu Nauru untuk memproduksi fosfat secara besar-besaran. Kebutuhan pangan memang meningkat drastis pasca Perang Dunia II karena bertumbuhnya populasi, sehingga mendorong naiknya permintaan fosfat. Di sisi lain, pada waktu itu, cadangan-cadangan fosfat yang ada di Australia dan juga New Zealand itu sudah sangat menipis, sehingga dua negara ini harus memasok fosfat dari negara Nauru. Pada tahun 1963 hingga tahun 1970, banyak penduduknya dipaksa pindah karena meningkatnya pembukaan tambang fosfat, di mana keuntungan yang diterima pemerintah Nauru sangatlah besar pada waktu itu. Dari penjualan fosfat sendiri pada tahun 1980 saja, negara itu mendapatkan pemasukan paling sedikit 123 juta dolar Amerika Serikat. Dan konon katanya pemasukan sebanyak itu belum termasuk royalti dan juga pajak loh cuy. Gila sih, emang ini kaya banget pada waktu itu ya. Dengan penduduk yang hanya sekitar 10.000 orang, membuatnya sempat nangkring di posisi teratas dengan negara pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pada waktu itu, Nauru bisa mencapai 27.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Jauh di atas pendapatan per kapita Amerika Serikat yang pada waktu itu
hanya sebesar 12.500 dolar Amerika Serikat. Namun, pendapatan yang besar dari fosfat mendorong pemerintah Nauru membebaskan banyak pajak dan juga subsidi perumahan besar-besaran. Tak hanya perumahan saja, ternyata layanan-layanan umum seperti transportasi, rumah sakit, itu ikut disubsidi dan diberikan gratis gitu loh. Hingga sekolah-sekolah digratiskan semua. Wah, keren. Selain itu, banyak pemuda Nauru dikirim ke Australia untuk berkuliah di universitas-universitas bergengsi di sana dengan biaya subsidi penuh dari pemerintah. Dan pada waktu itu, bukan hanya pemuda saja yang diberikan fasilitas mewah. Ternyata, pejabat pemerintah juga diberikan fasilitas yang sangat wow. Pokoknya wow lah pada waktu itu ya, pada tahun 1980-an. Yang namanya negara kecil yang baru kaya-kayanya kan. Oleh pemerintah Nauru, kekayaan besar dari tambang fosfat lebih banyak dihamburkan dan tidak dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang, sehingga menyebabkan deposit fosfat mulai habis dieksploitasi di tahun sekitar 1990-an. Selain royalti yang menyusut, bekas tambang membuat kerusakan yang sangat parah pada sekitar 80% pulau utama Nauru, di mana permukaan sisa tambang itu tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar atau oleh perusahaan, sehingga lahan-lahan di sana itu gersang dan berlubang gitu loh, mengangan di mana-mana gitu. Padahal waktu itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Cuman kan mereka mementingkan fosfat ya, jadi mungkin tidak terpikirkan kalau lahan mereka itu bisa dibuat sebagai pertanian gitu. Negara ini akhirnya mengandalkan pemasukan dari pinjaman pemerintah Australia. Hingga tahun 2002, Nauru bahkan tak bisa membayar hutangnya sebesar 239 juta dolar Australia karena devaluasi mata uang negeri Kanguru itu. Nah, saat Nauru tidak bisa membayar hutang ke Australia, akhirnya negara ini menggadaikan beberapa asetnya ke Australia. Salah satu aset yang disita antara lain Nauru House dengan 50 lantai yang berada di Collins Street, Melbourne, Australia. Aset lain yang dimiliki oleh Nauru di Australia juga digadaikan, antara lain properti mewah seperti Motel Downtowner dan Hotel Mercure di Sydney, Australia. Dan itu belum termasuk armada pesawat dan juga bandara yang ikut disita loh. Digadaikan ke Australia. Dengar-dengarin. Parahnya lagi, Bank Sentral Nauru juga ikut likuidasi. Dikarenakan, ya itu tadi, dia terlalu menghambur-hamburkan uang gitu. Serakah banget sih. Selain habisnya cadangan fosfat dan kerusakan lingkungan, korupsi akut di kalangan birokrat, Nauru semakin memperparah keadaan. Saat negara itu masih jaya-jayanya dan cadangan fosfat itu masih banyak, pejabat-pejabat di sini tuh ya melakukan hal-hal berfoya-foya gitu loh, tanpa memikirkan jangka panjangnya. Ini sesuatu yang emang unik dikarenakan orang kaya baru beneran ini loh. Untuk menyelamatkan ekonominya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990 mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya jadi negara surga bebas pajak, sehingga jadi tempat transit pencucian uang pada waktu itu. Menurut laporan The Guardian, diperkirakan ada 70 miliar dolar Amerika Serikat dana dari pengemplang pajak Rusia yang masuk ke bank-bank di Nauru, dan itu hanya terjadi di tahun 1998 saja. Sehingga Amerika Serikat bahkan menetapkan Nauru sebagai negara tujuan pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi untuk negara pulau tersebut, dikarenakan dianggap jadi sarang bagi pendanaan aktivitas teroris Al-Qaeda. Dan konon katanya Nauru itu mengizinkan bank-bank luar negeri hadir di negaranya tanpa adanya kehadiran fisik di negara itu. Ya menurutku ini sejenis kayak bank-bank fiktif gitu loh. Kalau di Indonesia kan ada namanya investasi bodong lah. Nah ini di Nauru ada namanya bank-bank bodong gitu. Pada waktu itu ya pada 1980-an mungkin ya, pada waktu itu. Menurut Financial Action Task Force atau FATF, sebuah lembaga global yang bekerja untuk membatasi aktivitas pencucian uang di negara-negara tax haven ini,
mendesak Nauru untuk meninggalkan praktek keuangan gelap tersebut. Hasilnya, pada tahun 2004, pemerintah Nauru mengesahkan UU anti pencucian uang dan pendanaan teroris, serta perbankan yang bersifat offshore. Pemerintah Nauru juga menghapus beberapa perusahaan cangkang yang pernah beroperasi di negaranya. Hingga pada tahun 2018 lalu, Menteri Keuangan Nauru David Adeng memberikan statement di seminar perpajakan internasional di Fiji, yaitu sejak terpilihnya pemerintah Waka pada tahun 2013 lalu, kami telah bekerja keras untuk memperbaiki reputasi Nauru yang rusak selama bertahun-tahun dikarenakan keserakahan dan juga korupsi di negara itu. Hingga saat ini, pemasukan Nauru masih tergantung pada Australia. Setiap tahunnya hingga 2018, negara Nauru menerima bantuan dari Australia sebesar 176 juta dolar Amerika Serikat. Oke guys, itu tadi fakta dan keunikan dari sebuah negara Nauru, negara kepulauan yang sangat-sangat kecil yang hanya memiliki penduduknya 10.000 jiwa. Dan ternyata banyak keserakahan di sana dikarenakan korupsi yang merajalela, sehingga membuat negara ini bangkrut dan harus hutang dengan Australia yang begitu besar. Oke, belajar dari negara Nauru, ketika kita sedang mendapatkan uang banyak, jangan langsung untuk dihambur-hamburkan, namun pikirkan dulu jangka panjangnya. Apakah uang itu bisa bertahan sampai kita tua nanti? Well, kita harus memikirkan jangka panjangnya. Oke, selesai sudah konten cerita kali ini, sebuah negara yang sangat unik. Jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar. Dan apabila kalau saya kurang dalam bercerita atau mungkin ada salah satu yang perlu ditambahi, please komen di kolom komentar, kita berdiskusi bersama. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.